Jangan bimbang dan janganlah ragu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Dia selalu menolongmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, jangan bimbang dan janganlah ragu. Jangan bimbang dan janganlah ragu. Jangan bimbang dan janganlah ragu. Percayalah, badai pasti berlalu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan baik bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia, sebab kasih-Nya sungguh besar bagi kita semua. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengharapan
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Dari awal kita naikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan kepadamu.
kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, inilah yang kurenungkan Tuhan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karenamu. Terima kasih, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus, sebab Engkau baik. Nyanyian pujian pengagungan kami persembahkan hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory hanya bagimu di tempat maha tinggi. Kau ajar segala rencanamu sempurna. Hati kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 Engkau baik. Yesus, 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 Engkau mulia. Segala hormat pengagungan hanya bagimu Tuhan Yesus, sebab kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap hari kami rasakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
Terima kasih Bapa di surga. Sungguh hati kami bersuka cita pada hari ini, sebab perbuatan Tuhan ajaib bagi kami. Tuhan memberikan hari yang baru, kesempatan yang baru, dan kami percaya hari ini hari yang penuh dengan berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Dalam ibadah ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, perkumpulan anak-anak-Mu lewat ibadah ini, memberkati, menjamah, dan melakukan perkara besar di tengah-tengah kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi, salam Bapak Ibu sekalian. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur, kita membesarkan nama Tuhan sebab Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas apa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi awal. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita, hidup kita telah ditebus, menolong kita, tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan lewat firman yang akan disampaikan kepada kita. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, firman-Mu atas setiap kami, seperti rusa yang haus akan air. Kami rindu Engkau menyirami hati kami dengan firman. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
segalanya bagiku, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini seperti rusa rindu sungguh Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu serahkan kepada Bapak Haryanto. Kasih karunia-Mu, ya Tuhan Yesus, yang tetap memelihara kami hingga saat ini kami ada. Sukacita yang Kau berikan atas kami, berkat kekuatan Kau berikan atas kami. Hari ini kami ada adalah anugerah Tuhan. Hari ini kami hidup adalah kemurahan Tuhan. Dan jikalau hari ini kami bisa menikmati ibadah kami, adalah berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan atas kami semua. Sehingga kami sekalipun masuk dalam persekutuan ibadah melalui Zoom meeting ini, tidak mempengaruhi antusiasme kami untuk datang di hadapan Tuhan. Tidak satu pun ya Tuhan masalah dalam kehidupan kami ini menghalangi hubungan kami dengan Engkau. Tidak satu pun ya Tuhan pergumulan seberat apapun di muka bumi ini menghalangi konektivitas kami dengan Tuhan. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber sukacita kami. Karena Engkaulah sumber kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau sajalah yang berkata-kata atas kami semua. Kami siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Lambaikan tanganmu. Ya, ucapkan shalom.
Diberkati semua di dalam anugerah Tuhan. Kuasa nama Tuhan memulihkan kita semuanya. Amin. Kuasa nama Tuhan memberi penghiburan kepada kita semua. Amin. Saya melihat Ibu Anita dengan sukacita dan tanpa masker lagi. Aduh, luar biasa anugerah Tuhan bekerja. Saya juga melihat keluar biasa Tuhan bekerja bagi keluarga Pak Tony. Saya juga melihat Tuhan bekerja pada diri Ibu Ripka yang hari bersama-sama dengan kita. Dokter boleh memvonis COVID, ya siapapun boleh memvonis COVID. Tapi Tuhan hari ini sudah berkata kepada kita semua, sembuh, sembuh, dan sembuh. Amin. Semua adalah hati yang gembira. Semua itu adalah hati yang bersukacita. Makanya saya melihat di sini, Bu Ivon, lambaikan tanganmu, sukacita. Amin. Ada Bu Yulia, Tan, sukacita, dia dari Parung panjang, luar biasa. Tuhan berkati. Halo Pak Tanto. Pak Tanto luar biasa. Amin. Cinga, hai, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, luar biasa. Opa Willy. Oh, luar biasa Opa Willy ya. Oke, saya melihatnya seperti di kokpit pilot nih ya. Cilili dan keluarga, luar biasa. Tuhan memberkati. Haleluya. Bu Emma, selalu gembira, sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara, bulan kemarin kita sudah disuguhkan dengan luar biasanya Tuhan bekerja dalam hati kita, yaitu pembaruan hati. Pembaruan hati itu wajib, Bapak Ibu saudara sekalian, karena sumber dari segala sesuatu itu adalah dari hati kita. Dalam hati kita itu memancarkan apa yang keluar, baik dari mata kita, mulut kita, pikiran kita, dan aura yang keluar dari diri kita itu dipancarkan dari hati. Maka itu disitulah memancar segala sesuatu ya dalam kehidupan kita, baik yang baik maupun yang tidak baik. Oleh sebab itu mari kita kontrol ya sesuatu yang tidak baik itu. Mari kita pendam jauh-jauh. Sesuatu yang baik mari kita keluarkan sebagai berkat. Dan saya percaya selama 1 bulan kita dipenuhi dengan berkat-berkat pembaharuan hati. Tinggal sekarang saudara dan saya, apakah bisa dan mampu memelihara pembaharuan tersebut? Memelihara memang tidak segampang apa yang orang katakan. Untuk memulai sesuatu dan prosesnya SOK. Tapi ketika sudah jadi, tinggal memelihara, itu sama sekali kita seringkali mengalami nervous gitu ya, mengalami kelupaan, ya kan? Sampai dulu kita juga terpesona dengan perkataan Opa Willy. Selama saya meliput gambar-gambar, foto-foto liputan di GBI Kasih dari sebelum banjir sampai nggak banjir lagi, sampai sekarang banjir lagi, kok nggak ada ya data-datanya yang sudah direkam gitu ya, dan segala macam. Ya, untuk mengambil gambar, untuk mengadakan satu proses itu SOK dikerjakan, tapi giliran memelihara, itu yang sulit. Ya, giliran mempertahankan, itu yang sulit. Saya percaya hari ini Tuhan berikan sesuatu yang baru bagi kita semuanya, untuk boleh dan bisa memelihara pembaruan hati itu. Ya, pembaruan hati. Sebab itu saya akan share screen dengan penutup dari bulan ini dengan tema, maaf, saya tanya dulu sama jemaat, apakah share screen saya sudah terlihat? Terlihat. Siap, terima kasih. Saya tutup dengan satu khotbah di bulan ini adalah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan tema besar untuk kita semuanya adalah hati-hati dengan hati. Kenapa dengan hati? Tuhan katakan jagalah hatimu, ya kan? Ada apa dengan hati? Tadi saya katakan dari sinilah terpancar sesuatu apapun yang keluar dari diri kita. Itu dari hati, terpancar dari hati. Oleh sebab itu Tuhan perintahkan kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kita sudah memperoleh pembaruan hati kita. Kita sudah dimurnikan. Ya, kemarin dalam khotbah saya mengambil kata-kata yang ekstrim.
yaitu kita sudah mengalami transplantasi, pencangkokan hati yang sudah penuh dengan hitam, lekat, virus dan segala macam. Allah buang, Allah gantikan menjadi hati yang baru. Bukan hanya setengah-setengah, bukan hanya seperempat, bukan 3/4, tapi seutuhnya Tuhan sudah perbarui. Amin. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa kita harus menjaga hati? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perhatikan. Lihat fungsi hati ini. Ya, fungsi hati ini salah satunya adalah memusnahkan bahan toksin yang tidak diperlukan oleh tubuh. Bayangkan kalau hati ini sudah tidak berfungsi, maka racun-racun yang dalam tubuh kita itu akan menghancurkan organ-organ dalam tubuh kita. Yang kedua, perhatikan sini, fungsi hati ini untuk detox. Ya, untuk detox, untuk membersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu vitalnya fungsi hati ini, sehingga kita harus menjaga dan merawatnya baik-baik, menghasilkan protein, ya, dan juga perhatikan merupakan tempat simpanan tenaga, vitamin dan mineral, menghasilkan hormon yang baik untuk sistem imun tubuh dan melindungi daripada serangan penyakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama COVID-19 itu imun kita harus semakin naik, imun kita harus semakin tumbuh, imun kita harus semakin bertambah. Ya, oleh sebab itu fungsi hati ini adalah menaikkan imun tubuh kita, mengekalkan tenaga dan menyeimbangkan kolesterol dalam badan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik, fungsi hati ini begitu banyak, begitu strategis dalam tubuh kita, dalam organ dalam tubuh kita. Jika kita menyadari fungsi hati ini begitu vital, maka kita akan menjaga dan kita akan merawatnya, dan kita akan makan asupan-asupan gizi untuk supaya hati kita tetap berfungsi, hati kita tetap terjaga dengan baik. Ancaman dari hati kita itu adalah virus. Bapak Ibu Saudara sekalian, virus ini yang akan menggerogoti hati kita ini. Hati ini bisa menjadi flek hitam, pekat, dan dinyatakan 100% tidak berfungsi. Ya, nah karena virus ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau yang kita lihat sekarang ini adalah virus COVID-19, padahal virus itu bukan hanya virus COVID-19. Banyak virus-virus yang bertebaran. Ya, tangan-tangan kita, ya, makanan yang kita makan dan segala macam, benda-benda sekitar kita itu juga ada virus-virus yang melekat. Ya, virus-virus yang melekat. Dan itu semua merupakan ancaman dalam hidup kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, virus apa saja yang menggerogoti hati kita ini? Virus apa saja yang pengen menghancurkan hati kita ini? Virus apa saja yang mengancam kesehatan hati kita ini? Virus apa yang pengen membredel hati kita ini? Saudara, mari kita simak lebih lanjut. Pertama adalah virus sakit hati dan iri hati. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Perhatikan. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Simak baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Saya bisa sinonimkan bahwa orang sakit hati itu adalah identik dengan orang yang bodoh. Orang yang penuh dengan sakit hati itu adalah suatu kebodohan. Orang yang sakit hati itu adalah suatu penyakit, saya katakan. Dan orang yang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, kebebalan hidup ini, ya, kebebalan hidup ini yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berpindah, beranjak dari kehidupan yang lama. Ya, itu sama saja
dimatikan oleh iri hati. Faktor iri hati ini yang menimbulkan ancaman yang dahsyat dalam diri kita. Betapa tidak, karena iri hati ini disimpan di dalam hati, disadarkan oleh pendeta, disadarkan oleh hamba Tuhan, disadarkan oleh teman, disadarkan oleh majelis, disadarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Ini yang disebut dengan orang-orang yang bebal. Jadi orang yang bebal itu dimatikan oleh iri hati. Dan orang yang iri hati itu yang berkelanjutan identik dengan orang yang bebal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, virus sakit hati dan iri hati ini saya samakan dengan virus Kain. Virus Kain. Kain itu iri terhadap Habil, ya. Iri hati. Ya, iri hati sehingga dia tega membunuh adiknya sendiri. Karena faktor apa? Iri hati. Bukankah Bapak Ibu semua yang bekerja di perkantoran, yang usaha, banyak faktor-faktor iri hati ini yang bermunculan? Ya, akhirnya mereka bisa mereka-rekakan kejahatan kepada kita. Faktor iri hati. Akhirnya kita bisa mereka-rekakan yang tidak baik kepada orang lain. Karena faktor apa? Iri hati. Kita bisa mengadakan suatu persaingan yang tidak sehat. Karena apa? Faktor iri hati. Nah, dari faktor iri hati inilah bermunculan sikap dan sifat yang tertanam dalam diri orang tersebut. Yaitu apa? Kesombongan, dendam, kepahitan. Dan virus jenis ini paling jahat yang menyerang hati dan merupakan sumber kejahatan yang akan menghancurkan kepribadian seseorang. Dari yang baik menjadi seorang yang pribadi yang jahat. Faktor apa, saudara? Faktor iri hati. Dengan iri hatilah banyak orang tega membunuh kawan sekerjanya. Faktor iri hatilah banyak orang ya mempunyai niat negatif untuk mempilotkan usaha bisnis orang lain. Karena faktor iri hatilah ini, faktor kecemburuan yang negatif inilah banyak orang sengaja mereka-rekakan yang jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ya baik-baik. Apa yang dikatakan Yakobus 3 ayat 16 ini? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, iri hati ini biang kerok dari munculnya berbagai macam kekacauan dan berbagai macam perbuatan jahat. Karena faktor iri hati inilah banyak orang yang tega membunuh saudaranya sendiri, tega membunuh kakak kandungnya sendiri, tega membunuh adiknya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, virus yang pertama adalah virus Kain, virus sakit hati dan virus iri hati. Dikatakan virus jenis ini adalah virus yang paling ganas, yang menyerang hati, yang menghancurkan hati, yang membelokkan hati yang lurus menjadi hati yang berbelok-belok, gak tahu arah dan tujuannya, sehingga dia menghalalkan semua menurut konsep dan kedagingannya sendiri. Di dalamnya termasuk kesombongan, dendam, kepahitan, dan sebagainya. Faktor apa, saudara? Faktor iri hati yang memunculkan berbagai macam kekacauan dan perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah di media seringkali kita mendengar perkataan-perkataan yang hate speech, ya, ujaran-ujaran kebencian. Karena itu didorong oleh faktor iri hati. Kenapa dia yang terpilih? Kenapa dia yang sukses? Kenapa dia yang maju menjadi pemimpin? Kenapa dia yang ini dan itu? Faktor iri hati. Akhirnya ujaran kebencian dimunculkan di mass media. Baik itu di WA, baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, dan segala macam, di Twitter, apalagi. Netizen begitu kalau mereka sudah iri hati, menyerang habis dengan perkataan-perkataan yang jahat, dengan statement-statement yang jahat. Bapak Ibu Saudara, faktor apa? Iri hati. Virus ini saya katakan sekali lagi, sangat ganas dan menyerang hati hingga membuat hidup rohani kita menjadi kolap. Ya, virus yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
yaitu virus hedonis. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak mungkin pernah membaca Bilangan pasal 22. Bileam dipaksa oleh Balak untuk menghukum, istilahnya menghubung bangsa Israel. Membuat statement perkataan yang menghakimi bangsa Israel. Membuat hidup mereka tidak diberkati. Membuat bangsa Israel menjadi terpuruk, tertindas terus. Ya, tetapi apakah Bileam ini langsung menghardik mereka? Justru tawaran pertama adalah, katakanlah kutukan pada bangsa Israel. Hal pertama dia tolak oleh Bileam. Tidak. Sebab bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Sebab bangsa Israel itu bangsa sudah ditetapkan oleh Allah untuk menerima berkat dari nenek moyangnya. Tidak. Oh, kalau begitu disuruh utusan yang kedua. Bileam, kalau kamu mau mengutuki bangsa Israel, ini perhatikan. Emas seluas atau sebesar istana akan kami berikan. Minta apa saja yang kamu perlukan akan kami berikan. Emas dan segala macam kebutuhan yang lain akan kami cukupi. Bukan hanya kami cukupi, kami limpah ruahkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika tawaran ini muncul, baru mulai ada goyah Bileam. Tapi Tuhan datang kepada dia dan selalu berkata kepada Bileam, hati-hati, jangan menuruti kata hatimu sendiri. Jangan karena tawaran-tawaran fasilitas, jangan karena tawaran-tawaran uang, dan jangan karena tawaran-tawaran materi, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, membenci bangsa Israel, mengutuki bangsa Israel, dan membela orang-orang yang kafir. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Kristus, lihat 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memang kita hidup di dunia ini, kita mesti butuh uang. Karena ini adalah sarana untuk kita bisa membeli, mencukupi kehidupan kita. Karena kita tidak lagi di zaman barter, zaman besi, zaman logam, zaman batu. Tapi kita sudah memiliki mata uang dan itu harus digunakan, difungsikan untuk mencukupi kehidupan manusia. Tapi bukan karena uang, orang bisa membunuh saudaranya. Bukan karena uang, orang itu bisa rela hutang sebanyak-banyaknya yang nggak sampai bisa menutupinya. Bukan karena uang, orang itu mengejar kemewahan. Bukan karena uang, merugikan orang lain. Dan bukan karena uang pula menghalalkan segala cara. Sampai suap pun akan menjadi hal-hal yang biasa mereka lakukan. Karena apa? Uang. Segala sesuatu diukur dengan uang. Segala sesuatu dinilai dengan uang. Ini adalah virus hedonis. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hidup kita hanya dipimpin oleh kepuasan fasilitas, kepuasan uang, dan kepuasan materi, begitu tidak berharganya kita di mata Tuhan. Padahal Tuhan menaruh roh dalam diri kita itu untuk dihidupi. Tuhan menaruh roh dalam diri kita itu untuk memperoleh makanan-makanan rohani yang harus kita hidupi sampai pada kekekalan. Jikalau hidup kita hanya tergantung kepada fasilitas, uang, dan segala macam, tidak akan memperpanjang hidup kita. Tidak akan mengekalkan hidup kita. Hanya roh yang Tuhan berikan kepada kita yang mengekalkan dalam kehidupan kita. Itu virus yang kedua. Virus yang ketiga apa, saudara-saudara? Virus pemberontakan. Yang saya kasih nama dengan virus Korah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu saudara baca di Bilangan 16, 8-11 ini jelas, Korah, Datan, dan Abiram. Dia mengadakan satu demo besar-besaran di depan Musa. Dia mengadakan satu, katakanlah sekarang itu adalah pengen menurunkan Musa menjadi pemimpin dan digantikan oleh mereka. Istilah kasarnya, Korah ini mengkudeta Musa. Saudaraku, virus ini menyerang hati, otak, dan seluruh tubuh.
di mana seseorang yang diserang oleh virus jenis ini cenderung apa saudaraku? Berontak. Virus pemberontakan atau yang sering saya sebut sebagai virus Korah. Karena apa? Mereka tidak puas dengan kepemimpinan Musa. Mereka tidak puas dengan kepemimpinan Harun. Mereka tidak puas karena mereka melihat kejadian-kejadian di padang gurun. Mereka yang kelaparan, mereka yang kepanasan, dan segala macam. Tapi mereka tidak melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Pada waktu siang hari, Tuhan turunkan tiang awan. Pada malam hari itu Tuhan turunkan tiang api. Begitu menyertai. Sedemikian pun masih dikudeta oleh Korah. Sekalian sudah baik segini pun, sudah direcokin oleh mereka. Suruh turun. Nah, saudaraku, virus pemberontakan ini, virus berontak ini yang harus kita waspadai dalam diri kita. Orang yang berontak berarti tidak puas dengan keadaan. Selalu ingin lebih atau selalu ingin di atas. Tidak mau tersaingi, cenderung sombong dan merasa diri serba bisa. Sehingga bisa menjadi kesombongan rohani. Tidak mau tersaingi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah virus ini yang seringkali kita hadapi? Bukankah virus ini yang seringkali menjadi ancaman dalam kehidupan kita? Saudara-saudara sudah berlaku baik. Saudara-saudara sudah berlaku benar. Saudara-saudara sudah melakukan tindakan-tindakan yang bijak. Ya, sekalipun demikian, masih banyak orang-orang yang memberontak, yang masih mengacaukan, yang masih mendemo dan segala macam. Saudara, hati-hati dengan virus ini. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Saudara mungkin memberontak di hadapan Bapak dan Ibu Gembala. Mungkin masih ada langkah pertobatan. Tapi kalau saudara mengadakan pemberontakan di hadapan Tuhan, maka itu tidak ada pengampunan atasmu. Sebab itu, camkan baik-baik. Persekutuan dengan Allah adalah membutuhkan ketertundukan dalam kehidupan kita. Persekutuan dengan Tuhan adalah merupakan kerendahan hati kita. Dibutuhkan kerendahan hati kita. Persekutuan dengan Tuhan dibutuhkan kerelaan hati kita. Dan serendah-rendahnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah adalah absolut, otoritas Allah ada pada kita. Nah, saudara sekalian, kalau saudara mungkin kecewa dengan gembala dan ibu gembala, mungkin masih ada pengampunan di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara sudah kecewa dan memberontak, ya melawan wibawa Allah di dalam diri gembala jemaat, maka urusannya dengan Tuhan. Hati-hati, virus ini di semua gereja ada. Camkan baik-baik. Virus ini di semua gereja ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak puas dengan kepemimpinan pendeta A, dia berontak dan pindah ke gereja lain. Di gereja lain pun demikian. Ya, tidak puas dengan kepemimpinan majelis, maka mereka berontak dan pindah lagi. Ya, dia main celok sana, main celok sini. Sehingga sering disebut dengan istilah jemaat GKJ, ya. Gereja Kristen jalan-jalan. Karena apa? Roh pemberontakan ini melekat dalam dirinya. Tidak puas dengan song leader, ya dia berontak. Apaan song leader begini, ya kan? Tidak puas dengan pemain musik. Apaan pemain musik begini? Tidak puas dengan singer. Apaan singer model begitu? Tidak puas dengan asernya. Apaan aser seperti itu? Ayo kita rame-rame pindah. Waduh, Bapak Ibu Saudara kan. Ini roh pemberontakan. Virus pemberontakan ini perlu bertobat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau kita, manusia, mungkin memberontak di depan sesamanya, mungkin masih ada pengampunan dari depan Tuhan, masih ada langkah pertobatan. Tapi kalau sudah memberontak dalam hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikan kesempatan kedua kali. Kalau hidup, ya, Bu Anita selalu katakan, saya memperoleh kesempatan kedua untuk bisa hidup. Tapi kalau orang sudah memberontak di hadapan Tuhan, apakah Tuhan masih memberikan kesempatan yang kedua? Bapak Ibu Saudara sekalian, camkan baik-baik. Virus pemberontakan ini perlu kita waspadai. Yang berikutnya adalah virus dalam kedagingan kita. Virus kedagingan. Apa yang dimaksud dengan virus kedagingan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengar dan baca baik-baik yang ada di slide ini. Ada orang-orang menjadi sakit
oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Saya katakan sekali lagi, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Beberapa kali, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendoakan orang-orang yang memang sudah sekarat karena dia paru-parunya sudah flek, sudah nikotin itu sudah merajalela di situ, sudah putih hitam dan gak karuan, dan dokter mengatakan ini sudah nggak bisa lagi diatasi, udah terlalu melekat. Di situ saya katakan, apakah Bapak selama ini perokok berat? Iya, cuma sebagai iseng saja. Nah, ini yang disebut dengan iseng-iseng berhadiah. Berhadiah sakit penyakit. Bapak Ibu Saudaraku, ini sakit yang dibuatnya sendiri. Ini sakit yang dilakukannya sendiri. Karena sudah bergumul dengan dosa. Karena terinfeksi dengan dosa. Sehingga dia disiksa oleh kesalahannya sendiri. Nggak mungkin kalau dia perokok berat terus menyalahkan istrinya, menyalahkan anaknya, menyalahkan tetangga. Habis mereka nggak mau ngingetin sih. Orang kalau dalam zona keberdosaan ini, mau siapapun yang menasehati, tadi di atas katakan bebal. Oleh sebab itu orang seperti ini disiksa dengan pelanggarannya sendiri. Bukan orang lain yang menyiksa, bukan Tuhan yang menyiksa, bukan. Tapi karena kesalahannya sendiri. Karena mereka apa? Sudah masuk dalam perbuatan daging ini. Dan di sini nyata perbuatan daging itu, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Baik-baik, camkan. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah dikubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang demikian Alkitab garis bawahi tidak akan pernah dapat mendapatkan warisan kerajaan Allah. Bu, ini musim hujan, kalau keluar tolong pakai payung. Enggak pasti Tuhan lindungi saya. Ya, dia ke pasar, pulang kehujanan, terus sakit, menggigil, ke rumah sakit. Tuhan kok enggak sayang sama saya. Nah, berbalik. Tadinya dia statementnya adalah, pasti Tuhan tolong saya. Ketika sakit datang, ketika virus itu datang, maka berbalik dia, Tuhan kok enggak tolong saya. Nah, kesalahan siapa itu? Kesalahan sendiri. Ya, itu dibuatnya sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan. Nah, virus ini harus kita buang jauh-jauh. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kasih sama Tuhan, perhatikan. Emosi-emosi di atas itu bisa menimbulkan penyakit yang fatal, Bapak Ibu. Ya, marah misalnya. Ini saya kutip dari health.detik.com ya. Emosi bisa menyakiti tubuh. Misalnya marah. Bikin apa saudara? Penyakit liver. Fatal kan? Fatal. Sedih. Ya, makanya gembira ya. Aduh, saya melihat wajahnya Bu Ivon senyum. Ya, wajahnya Bu siapa itu Bu Emma dan lain-lain ini semua senyum luar biasa. Ya, Pak Tanto senyum. Waduh, luar biasa. Sedih bikin sakit paru-paru. Bukan hanya perokok berat, bukan hanya perokok pasif yang bisa nyerang paru-paru, tapi sedih bikin sakit paru-paru. Ya, saya nggak tahu nih proses kesehatannya alurnya seperti apa, karena saya bukan dokter ya. Nah, sedih bikin sakit paru-paru, khawatir bikin sakit lambung. Nah, ini bisa kena MAH orang khawatir itu. Ya, kalau udah mahnya udah akut, nah ini berbahaya. Ya, khawatir bikin sakit lambung. Stres bikin sakit jantung dan otak. Stres bikin sakit jantung karena ternyata detak jantungnya lebih tinggi ketika orang dalam posisi stres. Detak jantungnya di bawah
ambang batas, ya, sehingga memiliki resistensi yang tinggi terhadap jantung dan otak. Ketakutan bikin sakit ginjal. Waduh, ini fatal Bapak Ibu. Ternyata bukan diabetes saja yang menyerang organ-organ dalam ini. Ya, bukan diabetes saja, tapi ketakutan bikin sakit ginjal. Ini saya ungkap berdasarkan hasil-hasil gejala-gejala di atas, ya, yang emosi, marah dan segala macam. Ketakutan bikin sakit ginjal. Bebat kehidupan kami sehingga kami menjadi sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus terus membacakan kebenaran firman Allah ini dalam kehidupan kami. Supaya hidup rohani kami tetap terjaga, tidak terlena, tidak terpuruk, dan tidak hanyut ke dalam virus-virus kedagingan kami. Di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Anita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Pak Haryanto yang telah mengabarkan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami, untuk setiap kami memiliki antivirus yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami, supaya dalam hidup kami berhati-hati dengan hati kami, karena hatilah sumber segala sumber yang jahat dan yang baik. Dan biarlah Engkau pelihara setiap hati jemaat Tuhan, terpelihara oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami memiliki kekuatan imun yang kuat bagi tubuh kami, hati kami, dan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih berkat-Mu turun atas setiap kami. Pada pagi hari ini kembali Tuhan, seperti kami mendengarkan firman untuk kami tetap berdoa. Artinya dalam waktu baik atau tidak baik kami tetap berdoa. Dan hari ini kami tetap berdoa Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu atas Ibu Komala Jaya yang sudah Engkau pulihkan dari operasinya. Amen. Dan terus kembali Tuhan Engkau pulihkan kesehatannya Bapak. Engkau kuatkan dia Tuhan Yesus, untuk ia tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau tetap memakai dia menjadi alat-Mu, menjadi berkat-Mu, khususnya bagi GBI Kasih. Tuhan berkati seluruh keluarga besarnya, anak, menantu, dan cucu-cucunya menjadi berkat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak juga buat kesembuhan Ibu Ripka yang dalam proses kesembuhan. Terima kasih Bapak, ya dalam kondisi yang baik. Kami percaya Engkau tetap pelihara dan memberi kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dia tidak sendiri, tapi ia bersama dengan Engkau, dan pemeliharaan Allah sempurna atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur juga kalau Pak Tony sudah kembali pulang ke rumah. Lebih dari itu Tuhan, kami mengangkat tangan. Kami minta kuasa, otoritas daripada Allah mengalir atasnya Tuhan. Amen. Supaya ia memperoleh kesembuhan secara total. Ia bisa duduk dengan baik. Bahkan ia bisa berdiri dan berjalan baik kembali Tuhan. Ia mengalami satu perubahan yang kami lihat hari-hari ini. Amen. Tuhan menjamah oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya Pak Tony dibuat kuat kembali. Bahkan berkat-berkat Allah melimpah atas keluarganya Tuhan. Berkati Agnes, berkati Ibu Hana Tuhan. Kami percaya mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau tidak tinggalkan Tuhan. Berkat dari barat, timur, utara, dan selatan mengalir atasnya Tuhan. Segala rencana yang mereka sedang rancangkan, biarlah terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa secara khusus buat papanya Yul yang ada di rumah sakit. Tuhan, kami mengangkat tangan. Kami tahu kami berjauhan, tetapi Engkau begitu dekat dengannya Bapak. Kami sama-sama mengangkat tangan meminta mujizat-Mu. Kami sama-sama mengangkat tangan meminta kuasa daripada Allah. Kami meminta keajaiban daripada Tuhan. Kami meminta tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter menjamah dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terbaik sedang Engkau rancangkan. Engkau sedang rancangkan bagi setiap kami adalah kesembuhan. Dan segala penyakit ini bukan mendatangkan kematian, kecelakaan, tapi mendatangkan kemuliaan Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menjamah papanya yang ada di rumah sakit. Engkau beri kekuatan supaya ia tetap bergantung kepada Tuhan. Imannya berkata
berkata saya sembuh dan ia akan menjadi sembuh. Engkau berkati juga Tuhan Yesus, juga Bapa Yulia bersama dengan mama dan keluarganya, mereka punya iman yang sama, iman yang dibangkitkan oleh kebenaran firman, dan mereka akan mengalami keajaiban dan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap mengangkat tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa satu persatu di antara keluarga kami Bapa, yang ada pada hari ini mungkin yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa zaman Allah bekerja melalui Tuhan Yesus tempat ini, Zoom ini Tuhan, dalam YouTube ini Tuhan, jemaat bekerja buat Icing dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilurnya yang mengalami sembuh, Ciana oleh kuasa darah-Mu pemulihan terjadi atas Ciana dalam nama Yesus, pemulihan terjadi atas Cianti dalam nama Yesus, atas mamanya Cilili dalam nama Yesus. Oh, segala sesuatu yang terbaik Engkau rancangkan dan buat kami terpukau. Kami melihat segala perbuatan Allah yang ajaib di antara hidup kami dan jemaat Tuhan di GBI Kasih. Tuhan, ajar kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kalau Engkau masih berikan, ajar kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan turunkan berkat-Mu atas jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan boleh diubah, boleh dipulihkan, boleh menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, biar gereja kami tetap bertumbuh di dalam segala situasi yang hari-hari ini terjadi. Gereja kami tetap bertumbuh. Berkati setiap keluarga yang hari ini hadir Tuhan. Engkau memberkati Pak Jeffrey Wong oleh kuasa dan bilur-bilurnya yang mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Paru-parunya bersih, kesehatan menjadi bagiannya dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini Bapa. Engkau berkati keluarga besar Pak Willy dalam kekuatan kuasa-Mu. Engkau memberkati keluarga besar dari Pak Haryanto di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Engkau memberkati Tuhan Yesus juga Yonatan, Loren dan Hans yang dengan kekuatannya mereka boleh bersama-sama mengadakan ini. Engkau memberkati keluarga Ciema dan suami dan anaknya. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami berdoa bagi Pak Andronikus Sudarto Tuhan, dalam nama Yesus Engkau memberkati, berkati keluarga Tuhan Yesus Pak Haryanto dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau memberkati keluarga-keluarga kami Bapa. Engkau memberkati Tuhan Yesus Ci Inge dan kekuatan kuasa-Mu bersama dengan seluruh keluarga besar mereka. Berkati Tuhan Oma Dadang. Engkau memberkati juga Tuhan Yesus Bella Koriki dalam berkat dan kekuatan kuasa-Mu. Engkau memberkati Tuhan Yesus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau memberkati Pak Tanto Ciria dalam kekuatan kuasa-Mu. Biarlah Allah berkati keluarga mereka berlimpah-limpah. Bapa, Engkau berkati Tuhan Yesus Ibu Yvonne, Tuhan Pak Samuel dan kedua anaknya yang ada di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati, jaga, lindungi, tutup bungkus oleh kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati keluarga Pak Diki dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Engkau juga tolong keluarganya Bapa, juga kokonya sudah sembuh oleh kuasa-Mu Tuhan. Berkati Oma juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa mengangkat tangan memberkati setiap jemaat Tuhan, keluarga Pak Handaya dalam pimpinan, penyertaan dan kekuatan kuasa-Mu. Kuasa Allah menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kami Tuhan Yesus, baik keluarga kami, jemaat Tuhan yang ada di Parung Panjang bersama dengan Pak Widi dan Ibu Nani, kami berdoa melepaskan kuasa Allah atas setiap mereka dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak kami yang ada di pastori Tuhan. Berkati anak-anak kami yang bersama dengan kami. Biarlah kuasa Allah turun atas setiap mereka dalam perkuliahan mereka, dalam studi mereka. Anak-anak kami dalam hari-hari ini dengan Tuhan yang studi daring online ini. Bapa, berikan semangat, berikan kekuatan, beri gairah-Mu Tuhan untuk tetap sungguh-sungguh Tuhan bersekolah kuliah dengan baik dan bertanggung jawab. Engkau berkati setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa, berkati usaha pekerjaan setiap jemaat Tuhan. Biarlah bertambah-tambah berkat Allah, bertambah-tambahlah kuasa-Mu atasnya, hingga mereka tercukupi bahkan berkelimpahan dan sanggup memberkati banyak orang. Saat ini kami berdoa mengangkat tangan untuk bangsa dan negara kami Tuhan.
pemulihan terjadi. Kami selalu berdoa supaya pemulihan terjadi. Vaksin telah diadakan dan Tuhan biarlah semuanya ini penyebaran vaksin di seluruh Indonesia berjalan dengan baik. Dan kami tahu Tuhan Yesus ini jalan yang Kau berikan supaya setiap negara di mana vaksin ini ada, khususnya di Indonesia, setiap kami dipulihkan Tuhan Yesus, setiap kami memiliki antibodi yang kuat Tuhan untuk melawan virus-virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa kami dengan pemimpinan Pak Jokowi, supaya Tuhan Yesus dalam kekuatan kuasa Allah, dalam pengurapan-Mu saja, supaya kepemimpinannya ini benar-benar menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini, dan kami rindu Tuhan menutup ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kami rindu berkat daripada Tuhan mengalir tercurah atas setiap kami. Mari kekasih-kekasih Allah, angkatlah kedua tanganmu, karena Allah rindu memberkati setiap engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dengan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Terimalah segala berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan sempurna daripada pertolongan Roh Kudus, memimpin menuntun engkau mulai hari ini di dalam penyertaan Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan. Shalom Jemaat GBI Kasih, berjumpa kembali di GBI Kasih News Minggu 28 Februari 2021. Kami segenap jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDM Dr. Haryanto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ngopi, Ngobrol Pria Sejati yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Maret 2021 pukul 19.30 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting. Hari Kaum Muda Jumat depan, Hotspot akan mengadakan Special Week yang akan dipandu oleh Saudari Agnes Monikawang, STH. Ibadah ini dilaksanakan pada hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 17 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting. Yuk sama-sama ikut bergabung. Kami mengundang seluruh pelayan dan jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah doa terobosan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Maret 2021 pukul 15.30 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting. Ibadah ini akan dilayani oleh PDM Nathanael Widi Wijayanto, STH. Ibadah raya pertama di bulan Maret disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Maret 2021 pukul 8 WIB. Kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Apin Mirtia Kristi. Ibadah ini dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga diakses secara live streaming melalui channel YouTube GBI Kasih Morotai. Hai adik-adik sekalian, yuk sama-sama ikut ibadah Abi setiap hari Minggunya pukul 16 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting. Sebagai catatan, kami mengharapkan kerjasama dari orang tua untuk mengingatkan anak agar hadir tepat waktu, menghimbau anak berpakaian rapi dan sopan selayaknya bersekolah minggu di gedung gereja, mendampingi anak-anak selama jalannya ibadah, agar anak-anak bersemangat dan fokus beribadah, membantu mematikan mikrofon saat ibadah ingin dimulai, dan menyalakannya ketika anak-anak diminta responnya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan jemaat dapat diberikan secara transfer ke rekening 730 500 406 Bank BCA atas nama GBI Kasih Kas Umum. Sekian GBI Kasih News minggu ini. Happy Sunday, God bless you.